Pernahkah kamu begitu dendam sampai berharap orang yang kamu benci itu mati? Di Jawa Barat ada pesugihan yang bisa mengabulkan keinginan, tapi bukan tanpa balasan. Ini kisah nyata yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Desa Ciberem di kaki Gunung Cikuray dikenal sejuk, damai dan penuh dengan nilai tradisi Sunda. Tapi di balik hijaunya sawah dan wangi kopi dari perkebunan rakyat, tersimpan sebuah kisah kelam seorang pria bernama Asep. Bukan tentang kekayaan, tapi tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah damai. Asep, 42 tahun, tukang servis elektronik keliling yang tinggal di ujung gang sempit bersama istrinya, Neng Elis. Itulah nama istrinya. Hidup sederhana tapi cukup. Namun semua berubah saat bantuan sosial COVID yang seharusnya ia terima tak pernah sampai. Malah ia dituduh sebagai pemalsuan data warga. Tuduhan itu datang langsung dari Ketua RW, Pak Maman. Orang-orang mulai mencibir, usahanya sepi. Neng Elis tertekan, sampai akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Karena sakit komplikasi yang tak pernah sempat ditangani. Hari pemakaman istrinya, Asep berdiri di pinggir liang laut sambil menatap langit. Di matanya bukan hanya air mata, tapi api dendam yang menyala. 3 minggu setelah pemakaman, Asep menemui seseorang. Pria itu bernama Wadarto. Sosok lelaki tua yang tinggal di pinggir hutan Pasir Wangi. Dikenal aneh, tak banyak bicara, tapi sering terlihat membakar pipa hitam tiap malam Jumat Kliwon. Kalau kamu mau balas dendam, ada cara. Tapi kamu harus rela ikut aturan yang tak bisa dibatalkan, ujar Wadarto malam itu. Asep diantar ke tempat ritual di tengah hutan, di bawah bulan separuh. Mereka duduk melingkar dengan sesajen, kelapa merah, kemenyan, dan seekor ayam hitam. Asep diminta menuliskan nama musuhnya, Pak Maman, di atas daun aren. Daun itu dibakar dan kepulan asapnya menghitam di udara. Jika niatmu benar, dia akan hilang dalam 3 hari. Tapi ingat, setelah 1 nyawa, kamu akan tergoda untuk menyebut nama lainnya. Dan itu tak akan berhenti sampai hidupmu sendiri habis, ujar Wadarto. Hari pertama tak terjadi apa-apa. Hari kedua, Pak Maman jatuh dari motor, tapi masih selamat. Dan hari ketiga, saat kerja bakti di masjid,
pohon beringin besar tiba-tiba roboh dan menimpa Pak Maman hingga tewas di tempat. Warga geger, Asep hanya diam, tapi dalam hatinya ia tertawa puas. Tiba-tiba usahanya mulai ramai. Orang-orang mendadak percaya padanya. Bahkan mereka rela membayar lebih dari biasanya. Tapi Asep tidaklah pernah puas. Ia mulai mengingat-ingat siapa saja yang pernah menyakitinya. Nama-nama itu kembali ia tulis di daun aren dan dibakar. Satu persatu orang-orang itu mati. Ada yang tabrakan, tersetrum, bahkan ada yang hilang misterius. Asep tak lagi berpikir. Ia tak pernah lagi merasakan berdosa. Bahkan nama keponakannya sendiri, Dika, masuk ke dalam daftar. Hanya karena Dika pernah menghina televisinya yang jadul di teman-temannya. Malam saat membekar nama Dika, Asep bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah sumur tua. Dari dalamnya muncul satu persatu wajah-wajah rusak. Tubuh membusuk dengan mata kosong memanjang. Giliran Musa, mereka berkata serentak. Usaha Asep kembali sepi. Pelanggan datang hanya untuk komplain. Anak Asep satu-satunya yang masih hidup, Eden, kecelakaan saat berangkat sekolah. Kakinya lumpuh. Asep mulai mendengar suara-suara aneh di dalam rumah, seperti langkah kaki, suara di langit-langit rumah, suara di genteng. Dan istri barunya, Juleha, selalu kesurupan di setiap malam Jumat. Matanya terbalik putih, suaranya berubah berat. Mereka sudah selesai makan, tinggal kamu yang belum. Asep pun menggigil. Malam itu Asep menghilang. Orang-orang menemukan 2 hari tergantung di pohon randu yang sama saat dia melakukan ritualnya yang pertama. Di saku bajunya ditemukan secarik daun aren yang gosong sebagian. Di atasnya tertulis satu nama. Siapa dia? Asep. Pesugihan jual musuh bukan sekedar cerita. Di beberapa tempat di Jawa Barat, kisah ini dipercaya benar-benar terjadi. Hanya saja, tidak semua orang selamat dan berhasil melakukannya. Pernahkah kamu dengar cerita seperti ini di sekitarmu? Komen di kolom komentar kalau cerita seperti ini pernah ada di sekitar. Dan jangan pernah lupa untuk bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Bersama saya Kang Jawa. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.